strategi dalam mulanya digunakan dalam dunia militer, sehingga strategi berasal dari bahasa Yunani, yaitu strategos yang berarti jenderal atau panglima, sehingga strategi diartikan sebagai ilmu jenderal atau ilmu panglima. Strategi dalam dunia militer berhubungan dengan perang, yaitu cara yang paling efektif untuk memenangkan perang. Pengertian strategi tersebut kemudian diterapkan dalam dunia pendidikan. Menurut Ensiklopedia Pendidikan, strategi adalah the art of rigging forecast of the battlefield in the position. Menurut Ensiklopedia Pendidikan, strategi adalah the art of rigging forecast to the battlefield in variable position. Belajar berarti proses perubahan tingkah laku dari hasil belajar. Dapat juga diartikan sebagai proses usaha individu untuk memperoleh sesuatu yang baru dari keseluruhan tingkah laku sebagai hasil dari pengalamannya. Allah telah membekali manusia dengan kemampuan untuk belajar dan untuk mengetahui, sebagaimana dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran Surat Al-Alaq ayat 3 dan ayat 5. Shadaqallahul azim. Kemudian Allah pun telah menganugerahi manusia berbagai sarana untuk belajar, seperti penglihatan, pendengaran, hati, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dialah mengajarkan kepada Adam nama-nama benda-benda seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para malaikat, lalu berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar orang-orang yang benar. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang Engkau ketahui. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 31-32. Dihubungkan dengan belajar mengajar, terdapat berbagai definisi tentang strategi pembelajaran, meskipun perbedaan tersebut sebenarnya hanya terletak pada aksentuasinya saja. Nana Sujana mengatakan bahwa strategi belajar mengajar merupakan tindakan guru melaksanakan rencana mengajar, artinya usaha guru dalam menggunakan beberapa variabel pengajaran, yaitu berupa tujuan, metode, usaha, evaluasi, agar dapat mempengaruhi siswa mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut. Selanjutnya, Nana Sujana menambahkan bahwa strategi belajar mengajar dibagi menjadi 3 tahapan, yakni tahapan pra-instruksional, tahap instruksional, dan tahap evaluasi. Merujuk dari beberapa pendapat di atas, strategi pembelajaran dapat dimaknai secara sempit dan secara luas. Secara sempit, strategi mempunyai kesamaan dengan metode yang berarti cara untuk mencapai tujuan belajar yang telah ditetapkan. Kemudian pengertian secara luasnya yaitu strategi dapat diartikan sebagai suatu cara penetapan keseluruhan aspek yang berkaitan dengan pencapaian
tujuan pembelajaran, termasuk perencanaan, pelaksanaan, dan kegiatan pembelajaran tersebut. Yang kedua yaitu pengelompokan strategi pembelajaran. Dalam hal ini ada dua pengelompokan, yaitu yang pertama yaitu pengelompokan dari Gagne dan Briggs, dan yang kedua yaitu pengelompokan menurut Bruce, Joy, dan Marshall. Yang pertama yaitu pengelompokan Gagne dan Briggs. Kedua pakar ini mengelompokkan strategi pengajaran menurut dasarnya menjadi 5 macam. Yang pertama yaitu pengaturan guru dan peserta didik. Yang kedua yaitu pengaturan event dan pengajaran. Yang ketiga yaitu peranan guru dan peserta didik dalam mengolah pesan. Yang keempat yaitu proses pengolahan pesan. Dan yang kelima yaitu tujuan-tujuan dari belajar tersebut. Yang kedua yaitu pengelompokan Bruce, Joy, dan Marshall. Pengelompokan ini lebih komprehensif dibandingkan dengan pengelompokan Gagne dan Briggs, sebagaimana yang diuraikan di depan. Bruce, Joy, dan Marshall mengemukakan 4 klarifikasi model-model dalam belajar mengajar. Yang pertama yaitu klarifikasi model-model interaksi sosial, yang kedua yaitu klarifikasi model-model pengolahan informasi, dan yang ketiga yaitu klarifikasi model-model personal humanistik, dan yang keempat yaitu klarifikasi model-model modifikasi tingkah. Adapun manfaat dari mempelajari strategi pembelajaran yaitu guru dapat menyajikan bahan pelajaran dengan baik dan dapat diterima murid dengan baik. Sebagaimana telah diutarakan di awal bahwa bangsa Indonesia merupakan bangsa yang heterogen, sehingga sangat tidak cukup bila hanya dikembangkan satu strategi dalam pengajaran, karena hal ini tentu akan menimbulkan konflik pada diri setiap anak didik yang merasakan hal itu, karena perbedaan sifat dan watak dari peserta didik tersebut. Yang kedua yaitu guru dapat mengetahui lebih dari satu strategi pembelajaran. Dengan mempelajari berbagai metode dan strategi pembelajaran, tentu guru tidak akan buta terhadap strategi. Ia akan terus mengembangkan strategi tersebut untuk kemajuan pendidikan Indonesia. Yang ketiga yaitu guru akan lebih mudah mengendalikan kelas, yaitu dengan menguasai banyak strategi, guru leluasa mengatur kelasnya untuk mengadakan suatu proses belajar. Selain hal itu, dapat menghemat tenaga guru, juga dapat mempercepat proses belajar mengajar. Dengan berbagai bentuk strategi, guru akan lebih mudah mengontrol mana siswa yang aktif dan mana siswa yang pasif. Yang keempat, guru akan lebih kreatif dalam mengatur suasana kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Zahrotul Wilda. Di sini saya akan membahas poin selanjutnya, yaitu variabel strategi pembelajaran. Pembelajaran merupakan suatu sistem lingkungan belajar yang terdiri dari komponen atau unsur seperti tujuan, bahan, strategi, alat, siswa, dan guru. Menurut pendapat Gagne, mengelompokkan kemampuan-kemampuan sebagai hasil belajar di dalam beberapa kelompok. Yang pertama yaitu keterampilan intelektual. Keterampilan intelektual adalah keterampilan berpikir. Yang kedua yaitu strategi kognitif. Strategi kognitif adalah suatu proses kontrol, yaitu suatu proses internal yang digunakan seseorang untuk memilih dan mengubah cara-cara memberikan perhatian, belajar, mengingat, dan berpikir. Yang ketiga yaitu informasi verbal. Tujuan akhir dari informasi verbal adalah seseorang mampu mengingatnya. Yang keempat, keterampilan motorik. Keterampilan motorik ini tidak hanya mencakup kegiatan-kegiatan fisik saja, akan tetapi digabung dengan keterampilan intelektual. Yang kelima yaitu sikap. Sikap merupakan salah satu ranah perilaku manusia atau siswa yang merupakan kegiatan dari tujuan pendidikan yang tidak dapat dipisahkan dari ranah kognitif dan psikomotorik. Poin selanjutnya yaitu klasifikasi strategi pembelajaran.
Strategi pembelajaran dapat diklasifikasikan menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu strategi pembelajaran secara langsung, yang kedua yaitu strategi pembelajaran tak langsung, yang ketiga yaitu strategi pembelajaran interaktif, yang terakhir yaitu strategi pembelajaran empirik. Yang pertama, strategi pembelajaran langsung. Strategi pembelajaran langsung adalah pembelajaran yang banyak diarahkan oleh guru. Kelebihan dari strategi ini adalah mudah untuk direncanakan dan digunakan, sedangkan kelemahan utamanya yaitu dalam mengembangkan kemampuan-kemampuan, proses-proses, dan sikap yang diperlukan untuk berpikir kritis dan hubungan interpersonal serta belajar kelompok. Yang kedua, strategi pembelajaran tak langsung atau sering disebut inquiry induktif, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan penemuan. Pembelajaran ini sangat berpusat pada peserta didik, sedangkan guru di sini hanya sebagai fasilitator. Kelebihan dari strategi ini adalah mendorong kreativitas dan pengembangan keterampilan interpersonal dan kemampuan lain. Sedangkan kelemahan dari strategi ini yaitu strategi ini sangat tidak cocok apabila peserta didik perlu mengingatnya dengan cepat. Yang ketiga yaitu pembelajaran interaktif. Pembelajaran interaktif merupakan pembelajaran pada sistem diskusi dan sharing di antara peserta didik. Kelebihan dari strategi ini yaitu peserta didik dapat belajar dari temannya dan guru untuk membangun keterampilan sosial dan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang terakhir yaitu strategi pembelajaran empirik. Strategi pembelajaran empirik ini berorientasi pada kegiatan induktif, berpusat pada peserta didik, dan berbasis aktivitas. Kelebihan dari strategi ini yaitu meningkatkan partisipasi peserta didik dan meningkatkan sifat kritis peserta didik. Kekurangan dari strategi ini yaitu penekanannya hanya pada proses bukan pada hasil. Poin terakhir yaitu tujuan strategi pembelajaran. Tujuan strategi pembelajaran yaitu memberikan isi pembelajaran kepada peserta didik dan menyiapkan informasi ataupun bahan materi yang diperlukan belajar untuk menunjukkan unjuk kerja. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.